Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 3S Religi. Akhir-akhir ini telah muncul tokoh agama yang mengaku bisa bahasa semut. Tak hanya itu saja, dia juga bisa berbahasa jin bahkan hujan. Nah, ceramah dari sang tokoh ini di media sosial menjadi perhatian banyak warganet dan viral. Pada ceramah itu disebutkan bahwasanya dirinya memiliki kemampuan berbahasa semut, hujan, dan berbahasa Suryani. Tidak hanya itu juga, masih banyak pernyataan tokoh ini yang lainnya yang juga kontroversial. Nah, tapi walaupun begitu, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang bahasa binatang yang dijelaskan oleh tokoh ini serta kaitannya apakah ada bahasa binatang di dalam Islam dan apakah ada orang yang bisa berbicara dengan hewan dalam Islam ataupun sains. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Kontroversi tokoh yang viral ini akhir-akhir ini menjadi perbincangan di media sosial. Dalam potongan video di media sosial, tokoh ini mengaku bahwa dirinya bisa berkomunikasi dengan semut dan sebagainya, seperti yang dia ucapkan dalam video ceramahnya. Tapi walaupun begitu, apakah memang benar ada bahasa semut di dalam penjelasan sejarah Islam? Dan seperti apakah bahasa semut tersebut? Lalu siapakah yang bisa berbicara bahasa hewan atau semut tersebut? Nah, sebenarnya bahasa semut itu memang pernah diberitahukan dalam sejarah Islam. Lebih tepatnya dalam sejarah kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan pada dasarnya karena beliau adalah seorang nabi, Nabi Sulaiman alaihi salam dikaruniai banyak mukjizat dari Allah Ta'ala. Salah satunya yakni dapat berbicara dalam bahasa semut, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Surah An-Naml ayat 18 dan 19. Dan juga sebaliknya, binatang-binatang tersebut juga dapat mengerti apa yang diperintahkan dan diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan hal ini berkaitan dengan apa yang akan kita jelaskan ini. Nah, mengenai bahasa semut yang dipahami oleh Nabi Sulaiman, hal ini dijelaskan dalam Quran Surat An-Naml ayat 18, yang artinya, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Nah, di surat tersebut Allah telah berfirman mengenai keajaiban dapat berbicara dengan binatang adalah mukjizat dari Nabi Sulaiman ketika hendak melewati sarang semut tersebut, dan Raja Semut langsung memerintahkan agar para semut menghindar agar tidak terinjak Nabi Sulaiman dan pasukannya. Lalu kemudian dalam surat An-Naml ayat 19 yang artinya, maka dia, Sulaiman, tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Allah, anugerahkan aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masuklah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Nah, di ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman bahwa Nabi Sulaiman yang memiliki mukjizat tersebut tersenyum dan tertawa mendengar perkataan semut untuk menghindar agar tidak terinjak. Dan kemudian ia pun berdoa kepada Allah Ta'ala. Selain itu, juga dalam tafsiran Ibnu Katsir, dia juga menafsirkan surat An-Naml ayat 18 dan 19, yang mana surat ayat ini dijelaskan bahwa semut merasa khawatir makhluk jenisnya akan binasa karena terinjak-injak oleh kuda-kuda pasukan Nabi Sulaiman. Maka dari itu dia menyerukan kepada makhluk jenisnya atau para pasukannya, pasukan semut, agar memasuki sarang-sarang mereka. Nah, dari hal itu ucapan semut ini dipahami oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, menurut tafsir dari Ibnu Katsir. Nah, maka dari itu dari sini sudah terbukti bahwa sebenarnya bahasa semut itu dalam ajaran Islam memang ada. Dan semua itu dijelaskan kisahnya di dalam Al-Quran langsung, yang menjelaskan bahwa pemahaman tentang bahasa semut adalah sesuatu yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman sebagai sebuah mukjizat baginya untuk memahami bahasa-bahasa semut, bahkan hewan sekalipun. Dan juga dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 16 dijelaskan, "Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia, Sulaiman, berkata, 'Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar karunia yang nyata.'" Nah, dari sini juga kita sudah mengetahui bahwa Nabi Sulaiman tidak hanya diberi mukjizat dalam memahami bahasa semut saja, namun dia juga bisa memahami bahasa burung dan segala sesuatunya. Dan dengan keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan, itu membuat Nabi Sulaiman dapat memahami rasa takut yang dialami para semut.
Karenanya, Nabi Sulaiman kemudian akhirnya mengajak pasukannya untuk mencari jalan lain agar tidak menginjak semut. Dan para semut pun akhirnya selamat. Setelahnya, karena kebijaksanaannya itulah, para semut pun kagum dan hormat kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan itulah mengapa sangat pantas bahwa Nabi Sulaiman adalah orang yang mendapatkan mukjizat dari Allah Ta'ala mengenai pemahaman bahasa semut tersebut. Bahkan selain mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, ilmu sains juga dapat buktikan kebenaran Al-Quran soal semut yang berbicara. Nah, jika kita lihat lagi pada masa Nabi Sulaiman, disebutkan bahwa ada segerombolan semut yang menyeru kepada kelompoknya untuk masuk ke sarangnya agar tidak terinjak atau diinjak oleh bala tentara Nabi Sulaiman. Dan kini semua itu telah dapat dibuktikan dengan kemajuan teknologi. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam, dan beliau adalah pewaris kerajaan Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam menjadi raja bagi Bani Israel, dan bahkan bagi semua binatang dan jin sekalipun. Dalam Al-Quran namanya juga disebutkan sebanyak 27 kali. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan kepada beliau untuk bisa memahami bahasa jin dan bahkan binatang, termasuk semut. Dalam Al-Quran juga dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam berjalan dengan bala tentaranya melintasi sebuah jalan yang di sana ada segerombolan semut, dan mereka saling berbicara, seperti yang dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 18. Nah, bagi kita yang beragama Islam, apalagi penjelasannya tersebut langsung dari firman Allah, tentu kita pastinya sangat percaya dengan semuanya yang ada dalam Al-Quran. Namun bagi sebagian mereka yang tidak percaya dengan Al-Quran, tentu menganggap ini hanyalah bualan belaka dan sia-sia. Tapi kemajuan teknologi kini telah mampu membuktikan apa yang telah dikatakan dalam Al-Quran di masa sebelum ada teknologi seperti ini. Dan kini penjelasan di surah An-Naml ayat 18 tersebut sudah bisa dibuktikan dengan sebuah penelitian ilmiah yang dilakukan sejumlah ilmuwan. Nah, karena itu penjelasan bahasa semut dalam penelitian sains ini dijelaskan dalam laman Science Magazine, yaitu melansir sebuah hasil penelitian ilmiah terbaru yang menyatakan semut dapat berbicara. Nah, karena kemajuan teknologi canggih di bidang audio, ini menjadi wahana baru yang bisa digunakan ilmuwan dalam meneliti kebenaran Al-Quran tentang semut yang berbicara. Mereka berkesimpulan bahwa semut secara rutin selalu berbicara antara satu dan yang lainnya, dan sebagian besar semut mempunyai papan alami dan plektrum dalam perut mereka. Nah, alat ini mampu mengeluarkan bunyi dan suara untuk berkomunikasi antar satu dengan yang lainnya. Dan dalam meneliti kemampuan semut dalam berbicara, ilmuwan menggunakan mikrofon dan speaker mini yang canggih dan bisa dimasukkan ke dalam sarang semut. Nah, para peneliti ini menemukan bahwa ratu semut bisa mengeluarkan perintah kepada para bawahannya untuk bekerja. Dan karena itu, para ilmuwan pun heran yang berhasil membuat rekaman pertama dari semut ratu yang berbicara. Dan juga menemukan bahwa serangga lainnya juga bersuara dengan suara yang sama persis, namun tetap dalam bahasa hewan, bukan bahasa yang kita kenal. Dan selain itu, kupu-kupu besar rebel adalah salah satu dari sekitar 10.000 makhluk yang memiliki hubungan parasit dengan semut. Dan sekarang ditemukan juga telah belajar untuk meniru suara dengan menggunakan sinyal kimia, yang mana lava kupu-kupu dibawa oleh semut ke sarangnya, di mana mereka diberi makan oleh semut pekerja. Dan ketika koloni semut lainnya terganggu, semut lainnya akan menyelamatkan larva. Bahkan jika mereka kekurangan makanan, semut akan mengorbankan diri mereka sendiri sebagai bahan makanan pengganti. Dan beberapa dekade yang lalu, ada hasil penelitian lagi yang mengatakan bahwa semut mampu membuat panggilan dengan menggunakan alarm berbunyi. Namun baru-baru ini hasil riset menunjukkan bahwa kosakata semut mungkin jauh lebih besar dan para semut-semut juga bisa berbicara satu sama lainnya. Nah, dari sini sudah jelas bahwa bahasa semut yang sudah diteliti dengan sains pun masih tetap belum bisa membuktikan bahwa bahasa semut itu seperti bahasa yang dijelaskan seorang tokoh di Indonesia yang mengaku dirinya bisa berbahasa semut. Maka dari itu, jika dipahami lagi, ini tentu sudah jelas bahwa saat ini bahasa semut yang diketahui oleh manusia, yang diketahui juga melalui sains, hanyalah suara yang tidak jelas namun terstruktur untuk bagaimana semut itu berbicara satu sama lain. Bukannya bahasa yang bisa dilafalkan dengan abjad seperti yang dikatakan oleh tokoh di Indonesia yang sedang viral ini. Namun kejadian yang dialami Nabi Sulaiman alaihi salam itu adalah sebuah mukjizat yang Allah Ta'ala berikan, yang hanya khusus diberikan oleh para nabi-nabi Allah. Jadi pada intinya, orang atau manusia yang bisa berbicara bahasa hewan dan terutama bahasa semut di dunia ini hanyalah Nabi Sulaiman alaihi salam, seperti apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran.
Namun adapun manusia lainnya seperti kita-kita ini, masih belum ada penjelasan bagaimana kita bisa tahu bahasa semut secara spesifik. Dan yang dimengerti oleh manusia dalam hal ini hanyalah baru sebatas teori penelitian dalam memahami bagaimana cara semut berkomunikasi atau hewan-hewan lainnya terhadap sesama mereka. Karena dalam ilmu sains ini, hal ini harus diperjelas bahwa komunikasi dan bahasa adalah dua hal yang berbeda. Yang mana menurut ilmuwan sains, tidak ada sistem komunikasi alami yang seperti bahasa manusia, menurut pernyataan Linguistic Society of America. Karena bahasa pada dasarnya memungkinkan manusia untuk mengungkapkan pikiran dan menyampaikan informasi, serta meminta atau bahkan menuntutnya. Dan tidak seperti sistem komunikasi hewan lainnya, bahasa ini yang biasa dilakukan oleh manusia berisi ekspresi untuk menegasikan apa yang tidak terjadi. Dan sedangkan sistem komunikasi hewan sebaliknya, biasanya memiliki paling banyak beberapa lusin panggilan berbeda. Dan mereka hanya digunakan untuk mengkomunikasikan masalah langsung seperti makanan, bahaya, ancaman, atau rekonsiliasi. Jadi sampai saat ini dengan penelitian manusia baru memahami pola komunikasi para hewan termasuk semut, bukan memahami bahasa hewan. Dan juga hal ini melalui penelitian bertahun-tahun. Maka dari itu sudah jelas bahwa manusia satu-satunya yang bisa memahami bahasa hewan dan bahkan bahasa semut hanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena mujizat dari Allah Ta'ala. Dan adapun orang-orang yang mengaku bisa berbahasa hewan atau semut, seharusnya sudah jelas bagi kita seorang muslim. Jika tahu ada orang yang mengaku bisa berbahasa semut, percayalah itu adalah orang yang mengada-ngada. Karena mukjizat bisa berbicara dengan semut atau hewan lainnya hanya bisa didapatkan oleh sang nabi, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak ada yang lainnya. Dan demikian adalah pembahasan mengenai tentang bahasa binatang yang dijelaskan oleh tokoh yang sedang viral di Indonesia, serta kaitannya bahasa binatang dalam Islam dan sains. Lalu apakah ada orang yang bisa berbicara dengan hewan dalam Islam? Dan juga dengan penjelasan ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita semua rezeki dan hidayah ke jalan yang lurus dan kemudahan akan mempelajari ilmu agama. Dan semoga juga Allah berikan kita semua rezeki ilmu pengetahuan untuk membuat kita terus beribadah kepadanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.